Hai, selamat malam semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Septiali Tristian dengan NIM 341890002. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa jenis investasi yang ada, yaitu emas atau logam mulia, properti, reksadana, dan obligasi. Sebenarnya ada beberapa jenisnya lagi, cuman kita akan fokus ke 4 hal ini. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu apa sih investasi itu. Dalam pengertian umumnya, investasi merupakan upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modalnya itu sendiri bisa berupa uang atau sumber daya lainnya. Dengan berinvestasi, biasanya banyak orang-orang yang mengharapkan manfaat di kemudian hari. Seperti contohnya saat kita belajar. Nah, saat kita belajar itu tuh bisa disebut sebagai investasi. Kok bisa ya? Waktu pembelajaran kita itu bisa disebut sebagai investasi. Nah, jadi gini, saat kita belajar suatu hal seperti kayak merajut, menggambar, maupun memasak, kita akan bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari. Misalnya tuh, kalau merajut kita bisa membuat pakaian, menggambar kita bisa membuat karya seni yang bagus untuk dijual, dan yang memasak itu akan menjadi koki yang terkenal, seperti di MasterChef. Nah, itu merupakan pengertian secara umumnya. Nah, pengertian secara finansialnya itu adalah situasi ketika seseorang menyimpan uang dalam aset keuangan seperti obligasi atau saham dengan berharap nantinya akan mendapatkan imbal atau keuntungan. Demikian merupakan pengertian dari investasi dari pandangan umumnya dan finansial. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki topik pembahasan pertama, yaitu emas atau logam mulia. Emas atau logam mulia sendiri memiliki penjelasannya, yaitu kegiatan bisnis menggunakan logam mulia. Investasi emas atau logam mulia ini termasuk investasi yang sudah ada cukup lama. Dari orang tua saya, ke orang tua saya. Gitu. Jadi orang tua ke orang tua ke orang tua. Biasanya banyakkan orang tuh membeli emas ini dengan dua tujuan, yaitu menjadikan perhiasan yang bisa digunakan atau menjadi investasi. Kenapa jadi investasi? Karena emas ini tuh harganya akan meningkat seringnya waktu gitu. Jadi bisa dibilang emas ini merupakan investasi jangka panjang. Nah, harga pergerakan emas ini tuh difaktorkan dari beberapa hal, yaitu inflasi, jumlah permintaan dan pasokan emas itu sendiri, kebijakan bank sentral, suku bunga, perubahan nilai tukar uang, dan faktor lainnya seperti geopolitik global. Nah, berikut ini akan saya tampilkan grafik pergerakan harga emas yang saya ambil dari situs resmi Logam Mulia. Seperti apa yang ditampilkan, kita bisa lihat kalau misalnya harga emas pergerakannya di tanggal 7 Agustus tahun 2020 itu tuh mencapai titik tertingginya, yaitu di harga 1.065.000. dengan harga buyback juga tertinggi di harga Rp964.000. Nah, pergerakan harga emas ini tuh disebabkan tuh sesuai dengan teori yang saya katakan tadi. Yang pertama tuh faktor di mana orang-orang takut akan terjadinya krisis ekonomi karena disebabkan peningkatan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia yang hingga sampai sekarang tuh masih terus berkembang. Dan juga ada masalah dan atau gejolak ekonomi tuh antara Amerika Serikat dan Cina. Dan ini tuh disebut biasanya geopolitik global, perang dagang bisa disebutnya. Nah, kita akan masuk ke investasi jenis kedua, yaitu properti. Properti ini memiliki definisinya secara singkat saya ambil, itu
berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyewaan, pengelolaan, dan penjualan real estate untuk menghasilkan profit. Sebenarnya untuk properti ini tuh bisa termasuk tanah juga ya. Nah, properti ini tuh investasi yang bisa dibilang sama kayak logam mulia. Dan ini opsi keduanya. Karena properti ini tuh investasi jangka panjang. Return pendapatannya sendiri tuh besar dan juga menjanjikan. Ya kita tahu sendiri lah ya, dimana tuh properti yang ada ini tuh kayak tanah atau misalnya rumah itu sangat dibutuhkan banyak orang, ya kan? Kalau tanah sendiri kita bisa olah, kalau bangunan bisa kita jadikan kantor atau toko. Untuk properti ini, resikonya tuh dibilang tuh minim dari resiko kebangkrutan. Kenapa? Karena harganya sendiri tuh selalu terus naik setiap tahunnya, dan itu perkiraannya tuh kenaikan harga itu bisa sampai 15 sampai 20% per tahun. Apalagi tuh tempatnya tuh strategis, misalnya belok kanan dan naik tol, belok kiri udah masuk pasar, depannya ada mall dan sekolah. Ajib dah. Nah, walaupun memang keuntungannya menggiurkan, kita sebagai orang yang mau investasi di jenis investasi ini, yang paling pertama tuh modalnya bisa dibilang tidak murah. Apalagi kita harus menyiapkan dana membeli properti itu pertama. Habis itu kedua, kita harus mengurus surat-surat properti itu sendiri, dari surat hak gunanya, surat kepemilikan, dan lain-lainnya. Dan juga kita harus menyiapkan dana perawatannya di setiap bulannya. Kalau perawatan itu biasanya properti bangunan. Nah, sesuai dengan investasinya ini tuh yang jangka panjang, properti ini tuh butuh waktu juga untuk penjualannya, karena bisa dibilang harganya juga nggak murah, nggak seperti beli kacang. Karena investasi jangka panjang itu tuh kita bisa manfaatin juga jangkanya untuk kita jual tuh bisa kita sewakan propertinya. Sesuai dengan definisinya yang investasi jangka panjang tersebut, kita bisa menyewakan properti ini kepada orang lain. Penyewaan ini tuh akan memberikan kita yang namanya passive income. Nah, passive income ini akan terus kita dapatkan sampai nanti properti ini akan kita jual atau kita gunakan lagi. Nah, tapi sebelum kita menyewakan itu pada pihak lain, kita harus membuat perjanjian dulu. Di mana di surat perjanjian itu kita bisa mengklaim nantinya, klaim ganti rugi kepada penyewa kalau misalnya tuh di properti kita tuh ada kerusakan pas dia nyewa. Properti itu dibilang tuh enak juga sih. Udah kita beli properti, kita sewain. Nah, yang nyewain yang ngurusin lagi. Kurang enak apa coba? Nah, setelah itu kita akan masuk ke pokok pembahasan investasi yang ketiga, yaitu reksadana. Dalam penjelasannya sendiri yang saya singkatkan dari UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana itu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat, pemodal, dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek si manajer investasi. Nah, secara gambaran besarnya itu kayak misalnya manajer investasi itu menawarkan, mau investasi nggak? Nanti gue ngurusin kok, gitu. Nah, nanti kita yang sebagai masyarakat yang tertarik itu memberikan dananya kita tuh kepada dia untuk dikelola nantinya. Dikelolanya tuh namanya portofolio efek. Yang dia punya itu yang biasanya tuh isinya produk-produk pasar uang, obligasi, maupun saham. Di grup investasi ini juga bisa terbilang tuh mudah untuk dilakukan. Kenapa? Investasi reksadana itu bisa dimulai dari modal 10.000. Karena produk ini bisa dimulai dari harga 10.000, investasi reksadana ini merupakan salah satu investasi yang paling cocok untuk semua umur. Apalagi anak-anak SD yang mungkin jajannya pop ice bisa
berganti untuk jajan reksadana. Karena ada perkembangannya zaman hingga sekarang ini, pembelian reksadana tuh tidak perlu lagi repot-repot harus nyari agen manajer investasinya, ataupun kita datang ke banknya sendiri untuk mengisi informasi. Kalau sekarang tuh bisa kita lakuin secara online, lebih ringkas. Kita tinggal memberikan data-data kita, dan kita tinggal tunggu waktu, maka akan jadi akun reksadana kita. Untuk jenisnya sendiri, reksadana itu memiliki beberapa jenis, yaitu reksadana saham, obligasi, pendapatan tetap, dan syariah. Dan ada lagi sih sebenarnya. Nah, reksadana ini juga tuh bisa disesuaikan yang dengan namanya tuh profil resiko kita sendiri. Biasanya ada orang yang bisa menerima kerugian itu yang kerugiannya tuh tinggi. Nah, orang itu agresif. Biasanya tuh orang-orang ini tuh ngambilnya reksadana saham. Pokoknya itu bisa sesuaiin lah dengan tingkat kerugian yang bisa kita tanggung ya. Nah, dan juga reksadana itu gampang sekali diketemuin. Sekarang tuh udah banyak aplikasinya. Ada yang namanya Bareksa, Tanam Duit, Ajaib, dan Bibit. Bibit ada Om Dedinya loh. Nah, untuk di e-commerce sendiri, OVO, Tokopedia, dan Bukalapak. Bukareksa lagi. Ya, Bukareksa tuh salah satu jenisnya sih di dalam Bukalapak itu. Nah, jadi gampang banget kan namanya beli reksadana. Jadi kita bisa mikir-mikir lagi lah untuk bisa mau beli jajanan tuh, mendingan jajan reksadana aja biar dapat profitnya nanti. Nah, jadi nggak terlalu boros-boros. Jajan sih boleh ya, dikit-dikit jangan terlalu. Nah, besok kita akan masuk ke dalam pembahasan topik terakhir, yaitu obligasi. Obligasi secara pengertian itu merupakan surat utang jangka menengah panjang berisi janji pembayaran imbalan oleh penerbit dan pelunasan utang pokok. Biasanya itu dalam suatu periode. Nah, jadi tuh sebelum penerbitan itu si penerbit ini udah ngasih tahu jangka periodenya tuh kapan, bisa satu. Nah, jangka waktu itu bisa sampai dari 1 tahun sampai 10 tahun, tergantung dari si penerbitnya tuh maunya kapan bayarnya. Nah, pada saat kita membeli obligasi ini tuh kita dapat imbalannya itu disebut namanya coupon rate. Coupon rate ini merupakan persenan imbalan yang akan kita dapatkan dari lamanya kita memegang obligasi tersebut. Bisa dalam 1 tahun bisa dapat 5%. Obligasi ini tuh juga memiliki jenisnya, tergantung dari penerbitnya itu siapa. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Bisa obligasi pemerintah tuh yang paling saya sering dengar tuh namanya ORI. Gitu. Habis itu ada yang dari korporasi dan juga ada yang dari munisipal. Munisipal itu merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya dia. Kayak misalnya mungkin daerah ibu kota Bandung, salah ya, daerah-daerah Tasikmalaya mungkin, Garut gitu. Nah, saya akan membahas sedikit tentang ORI. ORI ini tuh produk yang dirilis pemerintah, yang biasanya tuh pemerintah gunain membuat kayaknya nggak usah deh. Dan selesailah kita di sampailah kita pada akhir dari pokok penjelasan ini. Bagaimana? Tertarik untuk melakukan investasi? Nah, untuk diingat bahwa saat kita mau melakukan investasi, itu tuh udah pasti ada risikonya, maupun seminim apapun itu pasti ada risikonya. Jadi harus tetap hati-hati ya. Nah, pas kita mau melakukan investasi juga, kita harus mendatangi dan mendaftarkan diri kepada instansi yang sudah berada di dalam pengawasan OJK. Jadi agar dana itu tetap aman dan terjamin. Jadi itu kita bisa menghindari yang namanya investasi bodong. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.